Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanda Fitriani akan mempresentasikan sedikit hasil wawancara saya yang mengambil dari materi 1 yang terkait dengan etika bisnis Islam. Dalam materi ini saya mengambil beberapa pembahasan, diantaranya etika bisnis Islam tentunya dari pembahasannya, lalu prinsip bertransaksi secara syariah, dan penyebab transaksi itu dilarang, serta akan menyinggung sedikit terkait pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh penjual dalam bertransaksi. Berikut hasil wawancara saya dengan narasumber yang merupakan ibu rumah tangga sekaligus pekerja. Beliau adalah konsumen dari beberapa penjual yang pernah melakukan transaksi dan pernah mengalami pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh penjual. Berikut videonya. Assalamualaikum, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ina. Apakah tidak masalah jika sesi wawancara ini saya rekam? Tidak apa-apa. Baiklah, saya mulai dari pertanyaan. Apakah Ibu pernah mengalami kejadian tidak mengenakan saat membeli barang? Ya, pernah. Seperti apa, Bu, kalau boleh tahu? Ya, kalau barang itu seperti kipas yang di sana dicoba bisa, tapi di rumah nggak bisa dikembaliin, yang sananya nggak mau. Katanya dicoba di sini bagus. Terus sampai di rumah nggak bisa gitu? Ya. Nggak bisa dikembalikan? Nggak bisa, nggak boleh. Pernah nggak, Bu, dapat perlakuan penjual yang nggak baik gitu? Sering. Kayak gimana? Beli sesuatu, tanya dulu, tapi dimarah-marahin. Coba nawar, sana yang marah, penjualnya yang marah. Pernah nggak, Bu, waktu transaksi uang itu sama penjual tuh jawabnya nggak enak gitu, pernah atau enggak? Kalau itu nggak pernah. Apa Ibu pernah mengalami satu atau dua hal dalam menerima barangnya cacat atau tidak sesuai, atau bahkan pernah mengalami penipuan? Kalau barangnya cacat sering, beli baju, tapi ya itu masalah saya, tidak saya cek dulu, bajunya sobek sampai rumah. Itu kayak jahitannya juga gitu, Bu, kalau baju. Kalau yang penipuan kayak penipuan barang gitu, pernah atau enggak? Beli laptop tapi ya udah setengah pakai, katanya masih bagus, tapi sampai rumah nggak bisa dipakai, akhirnya orangnya udah kabur. Tapi itu pernah diservis atau enggak, Bu? Sudah, tapi nggak bisa. Ibu kan ibu rumah tangga, kerja juga. Kalau diberikan pilihan belanja kebutuhan pokok, Ibu lebih milih di pasar atau swalayan? Ya di pasar lah, swalayan. Kan siapa tahu, Bu, di swalayan kan ada juga yang swalayan harganya murah. Ada di pasar tradisional. Kalau disuruh beli di minimarket syariah, dalam hal harga kan kalau syariah kan itu tuh, Bu, ribanya sedikit. Itu gimana, Bu? Kalau di minimarket, nggak harus di pasar. Ya kalau komplit nggak apa-apa, kalau nggak komplit mau gimana lagi, ya pilih pasar. Yaudah, Bu, terima kasih. Pada hasil wawancara saya dengan narasumber, erat kaitannya dengan materi pertama, yaitu etika bisnis Islam. Di dalamnya termasuk etika bisnis Islam, pembahasannya, lalu prinsip dalam melakukan transaksi secara syariah, dan penyebab suatu transaksi itu dilarang. Etika bisnis Islam itu merupakan suatu akhlak dalam berbisnis, etika seseorang dalam berbisnis, etika penjual dalam berbisnis, atau etika pembeli dalam berbisnis yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah.
dan mengedepankan hal-hal yang haram dan halal. Pada prinsip bertransaksi yang harus dipegang antara penjual dan pembeli adalah saling ridho antara kedua belah pihak, antara penjual dengan pembeli, ridho akan barang dan ridho akan hartanya yang ditukarkan dengan barang tersebut. Lalu bebas dari manipulasi atau horor, aman atau tidak membahayakan dua belah pihak, tidak ada spekulasi, tidak ada monopoli atau penimbunan barang, bebas dari riba, dan transaksi tersebut atau barang yang diperjualbelikan itu halal. Hasil wawancara saya dan keterkaitannya dengan prinsip transaksi secara syariah yaitu yang pertama saling ridho dari kedua belah pihak. Seperti pada pertanyaan wawancara saya yang kedua, yaitu menanyakan terkait perilaku atau perlakuan penjual kepada pembeli saat pembeli menawarkan suatu harga untuk membeli barang tersebut, tetapi penjual tidak memperlakukannya dengan baik, malah marah-marah dengan pembeli. Atau bisa juga itu karena harga tawaran yang diberikan pembeli tidak sesuai dengan kualitas barang yang diberikan penjual, itu juga bisa. Tetapi sebagai penjual, kita harus memperlakukan konsumen dengan baik, tidak menggunakan emosi dalam melakukan transaksi. Itu lebih baik menurut saya. Lalu bebas dari manipulasi yang menguntungkan sebelah pihak. Salah satu pihak yaitu pihak penjual dan pihak konsumen dirugikan. Misalnya dalam pertanyaan saya yang pertama, saya menanyakan terkait kejadian yang tidak mengenakan saat beli barang. Dan narasumber saya menjawab, beliau pernah merasakan itu. Seperti beliau membeli kipas angin, tapi ternyata saat digunakan di sana itu masih bisa digunakan, tapi pas kipas angin itu dibawa ke rumah tidak bisa digunakan, seolah ada manipulasi di dalamnya. Entah itu di mesinnya atau di mana, saya tidak tahu. Dan barang harus aman dan tidak membahayakan kedua belah pihak. Aman dalam artian tidak akan menimbulkan kecelakaan saat sudah digunakan atau tidak menimbulkan bahaya bagi tubuh konsumen saat memakannya atau mengkonsumsinya. Seperti itu. Yang selanjutnya, tidak ada spekulasi atau untung-untungan atau judi di dalam suatu transaksi jual beli. Lalu tidak ada monopoli atau menimbun yang akan menguntungkan satu pihak yaitu penjual dengan memberikan harga tinggi ketika barang itu sulit untuk didapatkan. Itu tidak boleh. Bebas dari riba. Dan barang yang dijual harus barang yang halal. Tidak boleh yang haram. Itu sesuai juga dengan penyebab suatu transaksi dilarang. Di antaranya ada 3. Haram zatnya. Nah, zatnya ini harus halal, gak boleh haram. Yang haram itu zat berupa darah, bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang, daging babi, binatang yang disembelih tidak menyebut asma Allah, dan khamar atau minuman keras. Lalu haram selain zatnya itu ada tadlis, ikhtikor, bai najasi atau rekayasa permintaan dan penawaran, tagrir atau ghoror, riba dan riswah. Selanjutnya, suatu transaksi itu dilarang karena tidak sah akadnya, yaitu rukunnya tidak terpenuhi, syaratnya tidak terpenuhi, terjadinya talaq, dan terjadinya 2 in 1.
Dalam wawancara tersebut, pembeli juga pernah merasakan pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh penjual atau produsen. Di antaranya penipuan. Pernah beliau merasakan penipuan dari barang yang diperjualbelikan oleh penjual, dan itu pun barangnya barang elektronik berupa laptop. Tetapi itu juga bukan kesalahannya si penjual saja gitu. Kita sebagai pembeli juga harus mengecek betul-betul karena itu merupakan barang elektronik. Harus mengecek dengan betul isinya, komponennya, apakah itu sudah benar-benar bagus dan bisa digunakan untuk jangka waktu lama atau tidak. Jadi tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membenarkan suatu barang elektronik. Dan kalaupun bisa, antara penjual dan pembeli harus ada perjanjian terlebih dahulu jika barang tersebut tidak bisa digunakan atau rusak, supaya ada gantinya yang berupa kartu garansi. Dan lagi, narasumber saya pernah juga mendapatkan barang yang cacat, seperti saat membeli baju. Katanya begitu, membeli baju dengan terburu-buru, tidak mengecek kondisi kain, bahan jahitan, benang jahitan, ataupun ujung jahitannya, apakah itu sudah bagus atau tidak. Seharusnya kita mengecek juga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara tersebut yaitu kita sebagai produsen dan konsumen harus melakukan prinsip transaksi dengan baik dan benar, harus sesuai dengan kaidah Al-Quran dan syariat Islam untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, seperti kecacatan barang, kerusakan, atau sebagainya. Harus melakukan perjanjian terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Solusi yang dapat diberikan dari wawancara dengan konsumen dengan narasumber saya yaitu harus teliti dalam memilih atau membeli barang, serta seorang penjual harus memperlakukan konsumen dengan baik. Dengan artian untuk memberikan citra yang baik bagi perusahaan atau bagi nama dirinya sendiri, untuk branding nama. Harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk mengangkat citra perusahaan ataupun nama dari tokonya ataupun barangnya sendiri agar berdampak baik dan tidak melakukan pelanggaran yang lebih banyak lagi, tidak melakukan penipuan, tidak melakukan manipulasi, tidak melakukan spekulasi ataupun penimbunan barang, karena itu sangat-sangat dilarang di dalam agama Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.